Jadi di sini saya ingin menghitung jenis kelamin perempuan dan umurnya itu 23. Ada berapa? Ada 3. Coba kita perhatikan jenis kelamin perempuan, umurnya 23. 1, 2, 3. Perhatikan teman-teman ya. Di sini ada 3 peserta yang jenis kelaminnya perempuan dan usianya 23 tahun. Sesuai teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pelajar Tekun. Belajar bareng, pinter bareng. Let's go. Teman-teman, kita lanjut dan ketemu lagi di video series Belajar Rumus Excel Dasar. Di video ini kita akan membahas dan praktek rumus count, countif, dan countifs. Nah, teman-teman, untuk rumus count ini itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang. Jadi, dia menghitung sel yang berisi angka. Dan untuk sintaksnya itu adalah count, value 1, value 2, dan seterusnya. Value 1, value 2, dan seterusnya ini merupakan nilai atau rentang yang ingin kita hitung nantinya. Dan ini hanya akan menjumlahkan angka. Jadi rumus count ini hanya akan menghitung sel yang punya tipe data angka. Seperti itu. Dia tidak akan menjumlahkan yang bertipe data teks, tanggal, ataupun sel kosong. Oke, kita langsung praktek saja teman-teman. Contoh, di sini kita akan menghitung jumlah sel yang ada pada kolom umur. Dimulai dari Jono sampai dengan Ciko, itu ada berapa sel yang terisi. Contohnya, di sini adalah umur. Ya, atau kita copy dari sini. Rumusnya adalah count, buka kurung, value 1, value 2. Kita mulai dari kolom umur ya, dari Jono sampai dengan Ciko. Ada 15 sel yang terisi. Kita bisa hapus salah satu, berarti dia 14. Dihapus 2, jadinya 13. Seperti itu. Jika di sini dihapus atau diganti teks, maka tetap 14 teman-teman. Karena apa? Karena dia tidak membaca teks. Jadi, untuk sel yang tipe data teks atau kosong, dia tidak akan dibaca. Oke, gimana caranya supaya kita bisa tetap ngebaca jumlah sel yang ada isinya, meskipun itu angka, teks, bahkan tipe data tanggal ataupun yang lainnya. Seperti itu. Yang jelas dia akan menghitung semua-muanya. Kita menggunakan rumus konta. Kalau konta, dia angka dapat dihitung. Kita ganti huruf salah satunya, tetap 15. Kita kosongin, maka baru berkurang. Seperti itu teman-teman. Ini huruf, ganti lagi huruf, tetap terhitung 15. Jadi untuk rumus count itu hanya menjumlahkan angka pada suatu sel yang akan kita hitung. Nah, counta itu akan menjumlahkan atau menghitung semua sel yang ada isinya, meskipun itu tipe data angka, teks, tanggal, ataupun yang lainnya. Yang jelas yang tidak kosong. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk rumus count ini dia berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka ya. Sedangkan rumus konta itu untuk menghitung jumlah sel, dia tidak melihat tipe datanya apa. Yang penting dia tidak kosong, maka akan dihitung. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rumus countif teman-teman. Rumus countif ini digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rentang yang memenuhi satu kriteria tertentu. Nah, untuk sintaksnya adalah countif, rank, lalu diikuti kriterianya apa. Nah, ini adalah rentang sel yang akan ingin dicek. Jadi, rank ini merupakan rentang sel yang ingin kita cek atau kita hitung. Seperti itu. Lalu kriterianya itu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi supaya kita itu bisa menghitung itu. Dia bisa angka, teks, operator, atau ekspresi. Oke, kita langsung praktek saja teman-teman. Jadi, di sini saya menghitung data calon peserta lomba ini yang umurnya adalah 24. Jadi dia umur 24 itu ada berapa? Contoh, countif. Countif, kita pilih ranknya dari umur, rank umur ya, kolom umur. Selanjutnya adalah kriterianya. Berarti berapa? 24. Maka ada 3 peserta yang umurnya 23. Jono, Asep, dan Yanto. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita pengen berdasarkan ekspresi logika? Misal, saya pengen menghitung kondisi umur yang umurnya itu di atas 20
tahun, sama dengan atau lebih dari 23 tahun. Berarti begini, countif, kita pilih ranknya dari rank umur berarti, koma, kalau kita menggunakan ekspresi logika kriterianya berarti kita harus menggunakan petik 2, yaitu lebih dari atau sama dengan 23. Jadi di sini ngebacanya adalah saya ingin melihat atau menghitung, pengen tahu berapa peserta yang umurnya lebih dari atau sama dengan 23 atau 23 ke atas. Itu ada berapa peserta? Maka ada 7. Kita bisa cek 23 ke atas, berarti 23, 24, 25 dan seterusnya. Di sini ada Jono, John, Asep, Jessica, Lisa, Yanto, Wulan. Seperti itu teman-teman. Jika kita menggunakan ekspresi logika. Ingat, pastikan ada tanda petik di dalam kriteria tersebut. Nah, contoh selanjutnya saya ingin menghitung jenis kelamin pada data calon peserta ini ada berapa jenis kelamin perempuan. Misalnya, ya kita copy dari sini. Jenis kelamin, maka saya ingin menghitung ranknya adalah jenis kelamin. Koma, ketika kita menggunakan kriteria ekspresi logika ataupun teks, kecuali number lah pokoknya, maka kita harus menggunakan petik 2, seperti itu. Misalnya perempuan, berarti data calon peserta lomba yang berjenis kelamin perempuan itu ada 7. Kita bisa lihat perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika laki-laki countif, ingat ranknya berarti jenis kelamin. Kriterianya karena kita tidak menggunakan tipe data angka, tipe data numerik, maka kita menggunakan petik 2, yaitu laki-laki. Berarti ada 8. Contoh terakhir, saya pengen tahu data calon peserta lomba ini yang alamatnya di Malang ada berapa. Berarti countif, ranknya adalah alamat, petik 2 Malang. Maka yang beralamat di Malang, data calon peserta ini ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk rumus countif ini coba teman-teman latihan, atau teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Saya ingin teman-teman menggunakan rumus countif untuk menghitung data calon peserta lomba yang beralamatkan di Cianjur ada berapa, seperti itu. Oke teman-teman, ditunggu jawabannya, silahkan berkomentar. Nah selanjutnya teman-teman, selanjutnya adalah rumus countifs ya, ada S-nya. Jadi rumus countifs ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus, lebih dari satu syarat atau lebih dari satu kondisi, seperti itu. Untuk sintaksnya sama, mirip seperti countif, namun ini ada kriteria rank 2 dan kriteria 2-nya, seperti itu. Contoh, di sini kriteria rank 1. Kriteria yang 2 ini adalah rentang yang ingin dicek. Jadi kita pengen ngecek yang mana nih? Lalu kriteria 1, kriteria 2 ini adalah kondisi atau syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rank tadi, rentangnya tadi. Oke, kita langsung praktek saja teman-teman ya. Jadi kita akan praktek sekaligus dijelaskan. Jadi di sini kondisinya saya ingin menghitung data calon peserta lomba ini yang alamatnya Malang, lalu berjenis kelamin laki-laki itu ada berapa? Berarti di sini kita copy dari sini aja, cek misalnya. Jadi kondisinya tadi adalah kita pengen yang beralamatkan di Malang namun berjenis kelamin laki-laki, seperti itu. Terus sintaksnya adalah countifs S ya, buka kurung, kriteria rank 1-nya terlebih dahulu. Kita ingin di alamatnya tadi, kita cek alamatnya, lalu petik 2 karena kita ini adalah tipe data teks, maka Malang, koma, selanjutnya adalah kriteria rank 2, yaitu saya pengen tahu jenis kelamin laki-laki. Jadi yang alamatnya Malang tapi dia laki-laki ada berapa orang sih gitu, laki-laki. Jangan lupa petik 2 lalu tutup kurung, ada 3. Kita bisa cek laki-laki, jenis kelamin laki-laki di Malang ya. Di sini udah 2, lalu 3 Malang, sedangkan yang ini adalah perempuan, begitu teman-teman. Atau kita boleh sort, kita pilih Malang. Nah di sini Malang ada 4 teman-teman, namun yang laki-laki hanya 3, sesuai ya teman-teman, seperti itu.
Oke, untuk kondisi kedua, untuk praktek kita adalah saya ingin ngecek data calon peserta lomba yang berjenis kelamin laki-laki, usianya, umurnya 23 ke atas. Berarti begini, countifs, karena saya pengen ngecek tadi jenis kelaminnya dulu, maka ranknya adalah jenis kelamin, saya pengen laki-laki. Titik 2, koma lagi, baru kriteria rank 2-nya. Ini menggunakan ekspresi logika berarti teman-teman, karena kita pengennya adalah 23 ke atas, berarti 23-nya termasuk. Berarti tanda petik 2 lebih dari atau sama dengan 23. Ada 4. Boleh kita cek. Laki-laki di sini ada 8 totalnya, namun yang umurnya 23 ke atas hanya ada 4. Seperti itu teman-teman untuk penggunaan rumus countifs. Oke, kita akan ambil contoh lagi. Saya pengen ngecek data calon peserta lomba yang kondisinya adalah berjenis kelamin perempuan dan umurnya itu 23 tahun. Jadi kita akan cek ya teman-teman, perhatikan countifs, ranknya adalah jenis kelamin, koma, petik 2 perempuan, koma, kriteria rank 2-nya adalah umur. Nah, di sini teman-teman kita nggak perlu menggunakan petik 2 karena kita tidak menggunakan ekspresi logika ataupun tipe data teks. Kita menggunakan langsung umur 23 berarti angka. Jadi cukup langsung 23. Jadi di sini saya ingin ngecek jenis kelamin perempuan, menghitung jenis kelamin perempuan dan umurnya itu 23. Ada berapa? Ada 3. Coba kita perhatikan jenis kelamin perempuan. Umurnya 23. 1, 2, 3. Perhatikan teman-teman ya. Di sini ada 3 peserta yang jenis kelaminnya perempuan dan usianya 23 tahun. Sesuai teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman praktek dan penggunaan rumus countifs, countif dan count serta counta. Jadi boleh teman-teman silahkan belajar praktek berulang-ulang sampai teman-teman paham. Sekali lagi yang saya pastikan ke teman-teman adalah pastikan teman-teman ingat paham argumen-argumen di dalam rumusnya supaya teman-teman itu lebih mudah belajar rumus baru ataupun rumus Excel yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like dan komen ya, yang sudah jawab tadi pertanyaan saya di rumus countif. Silahkan di komentarnya. Lalu teman-teman boleh share video ini untuk supaya bisa membantu lebih banyak orang begitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Goodbye and see you. Sehat-sehat buat kita semua. Amin. Nice.